Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 11 Februari kita memperingati Santa Perawan Maria dari Lourdes dan Santo Gregorius II Paus serta Santo Saturninus Martir. Yang pertama, peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes. Hari ini kita merayakan peristiwa Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous di Gua Misabel, Lourdes, Perancis pada tanggal 11 Februari tahun 1858. Kiranya perayaan ini mempertebal iman kepercayaan kita kepada Bunda Maria dan semakin menyemangati kita untuk turut serta di dalam karya penyelamatan Kristus. Untuk itu baiklah kalau kita kembali menyimak makna peristiwa itu dengan mengikuti kisah terjadinya peristiwa iman tersebut. Bernadette Soubirous adalah seorang gadis desa yang sederhana, miskin dan buta huruf. Ketika ia sedang menggembalakan domba-dombanya, tiba-tiba ia melihat seorang wanita cantik berdiri di mulut gua itu. Wanita itu tersenyum manis dan tampak sangat ramah kepadanya. Dalam keheranan dan ketakutannya, Bernadette pun merasakan suatu kegembiraan yang sungguh dalam. Tidak lama kemudian, wanita itu menghilang dari pandangannya. Bernadette pun pulang ke rumah dengan gembira bercampur takut. Pada tanggal 25 Februari, wanita cantik itu menampakkan diri lagi kepada Bernadette. Kali ini wanita itu menyuruhnya minum dan membasuh mukanya. Namun, dari manakah ia mendapatkan air untuk minum dan membasuh mukanya? Ia sendiri pun tidak membawa air dari rumah. Sumber-sumber air pun tidak ada di bukit yang kering dan berbatu-batu itu. Bernadette bingung dan berdiri terpaku melihat wanita cantik yang ramah itu. Lalu wanita itu menyuruhnya menggali tanah di depan gua itu. Bernadette pun mengikuti saja suruhan wanita tidak dikenal itu. Belum seberapa dalam lubang itu digali, mengalirlah air dari dalamnya. Dengan air itu, Bernadette membasuh muka dan minum. Tidak lama kemudian, wanita itu menghilang dari pandangannya. Pada tanggal 25 Maret, Bernadette kembali lagi ke Gua Misabel. Di sana, ia menyaksikan lagi penampakan wanita cantik itu. Kali ini, Bernadette memberanikan diri untuk menanyakan nama wanita cantik itu. "Siapakah engkau?" tanya Bernadette. Jawab wanita itu, "Akulah yang dikandung tanpa noda dosa asal." Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette sebanyak 18 kali. Kepada Bernadette, Bunda Maria berpesan agar semua orang Kristen berdoa untuk orang-orang berdosa supaya mereka bertobat dari cara hidup mereka yang sesat. Bunda Maria pun meminta agar di tempat itu didirikan sebuah gereja dan diadakan ziarah. Atas perintah Uskup Lourdes, kejadian ini diselidiki dengan saksama. Akhirnya, pada tahun 1862, peristiwa penampakan itu dinyatakan benar dan sah. Pada tahun 1864, sebuah patung Bunda Maria ditempatkan di gua itu, dan pada tahun 1876 dibangunlah di situ sebuah gereja yang megah. Setiap tahun, lebih dari 1 juta orang berziarah ke Lourdes. Banyak orang sakit yang berziarah ke sana menjadi sembuh secara ajaib. Demikian pun setiap peziarah yang mengunjungi Lourdes sungguh merasakan suatu kedamaian jiwa dan kebahagiaan batin.
Sebuah biro penyelidikan didirikan untuk meneliti penyembuhan-penyembuhan yang terjadi atas orang-orang sakit yang berkunjung ke sana. Semoga hari raya penampakan Bunda Maria di Lourdes ini mendorong kita untuk menghormati Bunda Maria dengan lebih tulus sebagai Bunda yang senantiasa menghendaki keselamatan kita. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 11 Februari yakni Santo Gregorius II, Paus. Gregorius lahir di Roma pada tahun 669 dan meninggal dunia pada tanggal 10 Januari tahun 731. Ia dikenal sebagai seorang paus abad ke-8 yang mendukung sekaligus melawan kuasa negara serta gigih mempertahankan hak-hak paus. Sebelum menjadi paus, ia bertugas sebagai bendaharawan takhta suci dan kemudian ditempatkan sebagai kepala perpustakaan kepausan. Ia adalah pustakawan pertama dari takhta suci. Masa kepausannya berlangsung pada tahun 715 sampai 731. Sebagai paus, Gregorius melakukan banyak hal untuk memajukan misi gereja. Pada tahun 719, ia mengutus Bonifacius Winfrid, seorang pertapa dari Saxon yang kemudian menjadi orang kudus, untuk menobatkan suku-suku bangsa Jerman yang masih kafir. Bonifacius memperoleh sukses besar dalam misinya itu. Pada tahun 722, Paus Gregorius menabiskan dia menjadi uskup untuk memimpin umat Jerman yang ditobatkannya. Gregorius memberikan kepadanya sepucuk surat rekomendasi untuk diserahkan kepada Charles Martel, seorang raja berkebangsaan Prancis yang beragama Kristen dan menjadi penguasa atas suku-suku Jerman. Atas permohonan Paus, Martel melindungi Bonifacius dalam karyanya mempertobatkan suku-suku Jerman itu. Meskipun ada banyak keberhasilan dalam kepemimpinannya sebagai Paus, Gregorius pun tidak luput dari banyak tantangan. Kekuatan kaum Lombardia bangkit lagi dan menguasai Hongaria, Austria, hingga Italia Utara. Persahabatan baik antara Gregorius dengan Liutprand, Raja Lombardia, terguncang, bahkan putus ketika Liutprand memulai propagandanya untuk menguasai Italia. Nafsu kuasa Liutprand semakin menjadi ketika kaum Lombardia berhasil menguasai kota Cumae, bagian wilayah kekuasaan Adipati Napoli. Paus Gregorius tidak berdaya untuk mengusir mereka keluar dari sana. Akhirnya Yohanes dari Napoli bangkit melawan Liutprand dan berhasil menghalau kaum Lombardia dari Cumae. Kepahlawanan Yohanes dihargai Paus Gregorius dengan pujian dan pemberian berupa emas. Sekali lagi, pada tahun 725, orang-orang Lombardia berusaha menguasai Italia karena melihat gejala menurunnya kewibawaan penguasa-penguasa di bagian barat Kekaisaran Romawi. Mereka mengincar tanah-tanah kekaisaran di Italia Utara, meliputi Ravenna sebagai ibu kota provinsi-provinsi di bagian barat kekaisaran. Mereka berhasil menguasai kota Ravenna. Namun kemudian, dengan pertolongan orang-orang Venesia, Paus bersama Kaisar berhasil mengusir orang-orang Lombardia itu dari kota Ravenna. Bersamaan dengan peristiwa penyerangan kaum Lombardia itu, Paus Gregorius dihadapkan pada masalah serangan terhadap gereja dari Kekaisaran Konstantinopel dalam hal penghormatan gambar-gambar kudus di dalam gereja. Perlawanan ini telah dimulai sejak awal abad ke-8 oleh hasutan seorang kafilah
dari Damaskus. Pada tahun 722, kafilah ini mengeluarkan suatu peraturan yang melarang penghormatan gambar-gambar kudus di dalam gereja-gereja yang berada di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Oleh larangan ini, gambar-gambar kudus di dalam gereja-gereja itu dirusak, baik oleh orang-orang Islam maupun oleh orang-orang Kristen sendiri. Gerakan perusakan gambar-gambar kudus ini didukung oleh Kaisar Bizantium Leo III dengan dekrit yang dikeluarkannya pada tahun 726. Dekrit ini berhasil dengan gemilang. Namun Paus Gregorius sangat gigih menentang dekrit ini. Sebagai reaksi terhadap dekrit Kaisar Leo III itu, Paus Gregorius mengeluarkan suatu instruksi yang menentang dekrit itu. Leo III menyusun suatu rencana pembunuhan atas diri Paus Gregorius. Namun rencana ini gagal karena sebagian besar orang Italia mendukung Paus dan melancarkan perlawanan terhadap Kekaisaran Konstantinopel. Sebagai tindak lanjut dari pertentangan itu, Paus melalui sepucuk surat kepada Leo III menerangkan posisi gereja dan tradisinya dalam hal penghormatan terhadap gambar-gambar kudus. Ia pun mendesak Leo III agar segera mencabut kembali dekrit itu sambil menegaskan agar kaisar tidak mencampuri urusan-urusan intern gereja. Masalah gereja adalah urusan pejabat-pejabat gereja, bukan kaisar. Kaisar sebaliknya memusatkan perhatian pada urusan-urusan kenegaraan. Leo III yang merasa mempunyai kuasa di wilayah kekuasaannya menolak mengikuti keinginan-keinginan Paus. Karena itu, Paus sekali lagi menegaskan pandangan-pandangannya dan dengan tegas melarang kaisar mencampuri urusan-urusan gereja. Surat yang dikirimkan kepada Leo itu ditutupnya dengan sebuah untayan doa bagi pertobatan Kaisar Leo III. Sementara penyelesaian masalah ini belum tuntas, tahun berikutnya, yakni tahun 728, Eutychius, wakil kaisar di Italia yang pernah didukung oleh Gregorius dalam perlawanan terhadap serangan kaum Lombardia, berusaha mempersatukan orang-orang Roma dan Lombardia untuk melawan Paus. Usaha Eutychius ini menemui kegagalan karena orang-orang Roma bangkit melawan dia dan membela Paus. Hal ini semakin memperbesar kuasa dan pengaruh sebagai pemimpin gereja dan semakin menunjukkan bahwa Pauslah pemimpin kota Roma yang sebenarnya. Dalam mempertahankan kepemimpinannya dan iman yang benar, Paus Gregorius senantiasa berhasil membebaskan gereja dan iman dari semua rongrongan. Satu hal yang patut dicatat ialah bahwa Paus Gregorius tetap menunjukkan hormat dan menunjukkan pengakuannya pada Kekaisaran Konstantinopel, sebab ia menganggap bahwa kekaisaran itu sah. Ia melawan kaum Lombardia yang berusaha melemahkan kekaisaran, tetapi ia juga melawan kekaisaran bila kekaisaran melawan dan melanggar hak-hak gereja. Gereja merasa sungguh kehilangan Gregorius ketika ia menutup mata pada tanggal 10 Januari tahun 731. Gregorius telah berhasil meletakkan dasar-dasar pijak yang kokoh bagi gereja. Setelah masa kepausannya, kuasa Paus di dunia barat menjadi semakin kuat, sementara kuasa imperial di timur melorot dengan deras. Orang kudus ketiga yang kita peringati pada tanggal 11 Februari yakni Santo Saturninus Martir. Satu sumber informasi terpercaya mengenai martir Santo Saturninus ialah suatu tulisan batu nisan yang digoreskan oleh Paus Damasus pertama di atas makam sang martir. Menurut tulisan batu nisan itu, Saturninus adalah seorang imam dari Karthago
Kartago yang datang ke kota Roma. Ia diyakini mengalami penderitaan hebat pada masa penganiayaan orang-orang Kristen dikala Maximianus berkuasa, dan ia meninggal dunia pada tahun 309. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Traso di Jalan Salaria, satu jalan kuno Romawi. Di jalan itu didirikan sebuah basilika untuk menghormati dia. Basilika itu kemudian dibumi hanguskan oleh api pada abad ke-6 dan diperbaiki lagi oleh Paus Adrianus pertama dan Paus Gregorius keempat. Saudara, demikianlah perayaan dan juga orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 11 Februari, yakni perayaan Santa Perawan Maria dari Lourdes, Santo Gregorius kedua Paus, dan Santo Saturninus Martir. Bunda Maria, Santo Gregorius kedua, dan Santo Saturninus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.